Renungan Harian Selasa 18 Februari 2025. Membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami dalam membaca merenungkan firman-Mu, dan suara Tuhan, kehendak Tuhan itu yang kami pelajari bersama-sama. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita makin menyadari bahwa orang dewasa ditugaskan Yesus untuk membawa anak-anak kepada Yesus, agar Yesus bisa menyentuh, memeluk, meletakkan tangannya di atas anak-anak dan memberkati anak-anak. Markus 10 ayat 13 dan 16. Orang dewasa pada masa Yesus adalah orang yang membawa anak-anak kepada Yesus dan murid-murid Yesus. Orang tua dari anak-anak yang membawa anak-anaknya kepada Yesus, karena Yesus guru atau rabi yang besar dan terhormat, dan agar anak-anak diberkati Yesus. Peristiwa anak-anak dibawa kepada Yesus terjadi ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju salib. Dalam keadaan yang seperti itu, Yesus masih bisa memberikan waktu untuk memeluk anak-anak. Yesus memberi teladan bagi kita untuk peduli dan ramah pada anak-anak, agar anak-anak suka bertemu Yesus dan bertemu orang dewasa. Sikap Yesus berbeda dengan sikap Rabi Yahudi yang menjaga jarak terhadap anak-anak dan perempuan. Tidak ada budaya dekat dengan anak-anak. Mereka menganggap anak-anak dan perempuan tidak penting. Yesus sebagai guru bisa dekat dengan anak-anak dan perempuan. Karena bagi Yesus, anak-anak perempuan, laki-laki, orang dewasa sama pentingnya. Murid-murid Yesus belum mendalami sikap dan cara berpikir atau spirit Yesus tersebut. Sikap murid-murid masih meniru sikap rabi-rabi Yahudi yang tidak ramah terhadap anak dan perempuan. Kisah dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16 menunjukkan pembawaan Yesus yang ramah dan lembut dalam memperhatikan anak-anak kecil. Hal ini merupakan sifat luar biasa yang dimiliki oleh Yesus Tuhan kita. Sifat ini mendorong anak-anak kecil untuk menyerahkan diri mereka kepada Kristus sejak mereka masih kecil. Orang tua membawa anak-anak kepada Kristus dengan harapan Yesus menyentuh mereka. Tapi Yesus lebih dari itu. Ia memeluk, meletakkan tangan di atas mereka dan memberkatinya sebagai tanda bahwa Yesus memerintah atas anak-anak dan menyertai memberkati mereka. Anak-anak belum mempunyai kemampuan untuk diajar, tetapi orang tua sangat peduli dengan keadaan jiwa anak-anak mereka, yang merupakan bagian yang paling penting. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama dari para orang tua mengenai jiwa anak-anak mereka, karena jiwa merupakan bagian utama dari kehidupan mereka. Dan apabila jiwa mereka baik, maka baik pula hidup mereka itu. Orang tua perlu percaya bahwa berkat Kristus akan mendatangkan kebaikan bagi jiwa anak-anak mereka. Karena itulah mereka membawa anak-anak kepada Yesus. Orang tua melakukan ini dengan kesadaran dan percaya Yesus mampu berkuasa menjangkau hati anak-anak, seperti Yesus menyentuh, menjamah orang sakit untuk dipulihkan. Sekarang Kristus ada di surga dan kita boleh menyerahkan anak-anak kita kepada Yesus, karena dengan demikian Yesus dapat menjangkau
menyentuh, memeluk, memberi berkat pada anak-anak. Menyerahkan anak pada Yesus berarti kita bertindak dengan iman untuk mendapatkan kepenuhan dan kebesaran anugerahnya. Inilah kebaikan yang selalu Yesus berikan kepada keturunan orang yang setia. Yesus berjanji akan mencurahkan roh-Nya atas keturunan kita dan berkat-Nya kepada anak cucu kita. Yesaya 44 ayat 3. Yesus memarahi, menegur murid-murid karena murid-murid menghambat, melarang orang tua membawa anak-anak kepada Yesus. Ada perlakuan tidak adil terhadap anak-anak dalam hal bertemu dengan Yesus. Semua orang bisa bertemu Yesus, bisa dipeluk, diberkati Yesus. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia, orang miskin, orang sakit, orang lemah bisa bertemu Yesus, disentuh, dipeluk, dan mendapat berkat dari Yesus. Sebab dalam sentuhan, pelukan Yesus, ada kuasa dari dalam Yesus, dalam diri Yesus. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia adalah satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Murid-murid memarahi, menghalangi anak-anak dibawa kepada Kristus, seolah-olah mereka tahu isi pikiran Yesus tentang anak-anak. Yesus menegur murid-murid yang menggunakan pikiran sendiri, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Seperti Yesus memarahi Petrus dengan berkata, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Markus 8 ayat 33. Yesus merasa sangat sedih karena murid-muridnya menghalau anak-anak itu menjauh daripadanya. Ini berarti murid-murid mau menghalangi Yesus untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang baik bagi generasi penerus ini, bagi kawanan domba-domba kecil ini. Kristus sangat marah terhadap murid-murid yang mengacaukan orang-orang yang berniat datang kepadanya atau hendak membawa anak-anak mereka kepadanya. Yesus memerintahkan supaya anak-anak dibawa kepadanya dan tidak boleh ada perkataan atau perbuatan apapun untuk menghalang-halangi mereka. Biarkan anak-anak kecil datang kepada Yesus, sehingga mereka bisa memanjatkan doa permohonan mereka kepada Yesus dan menerima pengajaran dari Yesus. Anak-anak kecil dengan puji-pujian mereka akan selalu siap disambut dalam kerajaan Allah. Yesus mengakui anak-anak sebagai anggota jemaat-Nya, sebagai tubuh Kristus. Yesus juga meneguhkan bahwa kerajaan Allah mengakui anak-anak kecil sebagai warga kerajaan Allah. Karena itu mereka dijaga sejak kecil untuk percaya nama Kristus, diakui dan diberkati oleh Kristus. Yesus menerima anak-anak itu dan memberikan apa yang Yesus ingin berikan kepada anak-anak. Yesus bukan memberi materi, tapi memberi pelukan, kehangatan, dan berkat. Yesus sudah memberi teladan bagaimana menyambut anak-anak dalam bergaul dengan orang dewasa. Yesus memeluk anak-anak digambarkan seperti gembala yang memeluk domba. Yesus memeluk anak-anak dalam kuasa, belas kasih, dan pemeliharaan keselamatan abadi dalam Yesus. Yesus meletakkan tangannya atas mereka yang menandakan penganugerahan roh-Nya atas mereka. Dan anak-anak dikuduskan, dipisahkan dari dunia. Anak-anak hanya untuk Yesus saja. Yesus memberkati anak-anak dengan berkat rohani. Anak-anak kita akan berbahagia hanya jika mereka bisa memperoleh berkat dari Yesus yang berharga bagi hidup mereka. Membaptis anak-anak adalah tanda anak-anak ini merupakan anggota sah dari gereja. Sama pentingnya dengan anggota jemaat dewasa lainnya.
sama mendapat anugerah berkat dari Yesus. Yesus menerima anak-anak kecil dan orang dewasa datang kepada Yesus agar hati bergembira, datang untuk memilih Yesus dan tidak takut dalam menjalani hidup. Jika datang pada Yesus, maka kita akan senang karena dosa dibebaskan dari diri kita dan hidup menjadi tentram. Seperti ungkapan dalam KJ 355 ayat 2. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami makin menyadari bahwa kami sebagai orang dewasa ditugaskan Yesus untuk membawa anak-anak kepada Yesus, agar anak-anak disentuh, dipeluk, diberkati Yesus, dan mendapat janji masuk dalam kerajaan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.